Alright, welcome back again with Indie Heart Podcast di episode kedua. Jadi hari ini kita kedatangan tamu baru ya, tapi kita kenalan dulu nih. Kayak kita masih sama, cuma ada nambah gitu ya. Gue Devin, ada Wanda, ada Gary, ada Vivi, ada Guguk kayak juga. Halo Guguk, kata namanya siapa? Halo, namanya siapa nih Vi? Halo, nama aku Snowy. Nambah guys, jadi 6 orang kita sekarang. Oh ya, nama lagi. Ya, mantep banget. Nambah. Oke, today kita mau bahas tentang lo kalau misalkan lagi kerja kelompok berempat nih, yang ngerjain satu orang. Bener kan? Kita kemarin mau bahas itu kan ya. Oke. Benar sekali. Disclaimer ya, sebelum kita mulai disclaimer, ini cuma pendapat, jadi bisa salah, bisa enggak. Kalau kalian punya pendapat silakan komen di bawah, tapi jangan sampai gelut ya. Jadi dari gua, circle yang kerja tapi satu orang. Gue pernah sih kayaknya dulu. Gue punya tugas disuruh bikin PPT ya, kayak biasa. Itu yang ngerjain gue doang gitu loh. Yang lainnya ya main-main kayak apa kayak gitu kayak ini kan tugas kelompok ya. Masa gue yang ngerjain semua sih? Ya enggak. Kayak Itu emang biasa sih, tugas, ya, biasa. kerjakan tugas, kerja dan kelompok gitu. Kelompoknya main, bro. Udah biasa itu. Makanya itu ini pendapat gue ya, jadi jangan terlalu gimana gitu ya. Kita kan tinggal di Indonesia gitu ya. Perlulah kita namanya kerja kelompok tuh butuh musyawarah gitu kan. Tahu sendiri dong sila keempat apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hebat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan ya kan. Aduh mulutku berantakan. Ini kan kerjasama dong ya kan. Kita tuh gimana ya, di Indonesia itu bisalah kita mencoba gitu untuk mengamalkan sila keempat dengan cara yang mudah gitu ya. Salah satunya adalah kalau kalian kerja kelompok, tolonglah partisipasinya gitu ya. Jangan sampai temennya kerja sendiri gitu. Jangan sampai numpang nama gitu. Itu pendapat gue sih. Ada pendapat lain kah? Barangkali ada mau ngasih pendapat. Kalau orang yang nggak kerja kelompok tuh emang ngeselin sih. Ikut itu pernah itu tuh pengalaman pas SMA kan lagi gitu tuh ada mau presentasi gitu kan Inggris. Jadi tuh udah waktu itu kan sebelumnya aku nggak masuk kan, jadi sebelumnya mereka udah kerja, tapi pas giliranku masuk udah parah, mereka malah main-main, aku sendiri yang kerja. Jadi tuh hampir dari setengah lebih itu aku yang kerjain, sisanya mereka malah main. Kasihkan main ya. Itu parah banget. Tapi itulah nostalgia zaman sekolah ya. Iya. Iya sih. Ya. Gimana Ger? Tapi Geri. Kalau gue sih lebih parah sih. Waduh. Jadi kasih tahu Ger, unek-uneknya keluarin semua Ger. Nah, gue keluarin. Jujur. Jangan gegas. Ayo, gimana? Jadi kan gini, dulu itu tuh gue punya kelompok 3 orang. Jadi gue sama temen gue sama satu lagi cewek. Nah, mereka berdua ini tuh kan mereka berdua ini ternyata jodoh kan. Gue nggak tahu dong. Gue kayak tertuil. Nah, kan kerja kelompok. Wow. Dia bilang hari itu, misalkan hari Sabtu, katanya mau kerja kelompok gitu kan. Habis itu kan, gue tuh lagi sakit kan. Terus habis itu kan cuma mereka doang yang kerjain. Terus gue kayak nggak dianggap walaupun gue udah kerjain gitulah. Kayak lu nggak dianggap? Gue nggak dianggap. Lu nggak dianggap? Nggak dianggap. Parah banget. Jadi sebenarnya lu posisinya di yang kelompok tanpa kerja itu. Iya. Karena lu lagi sakit. Iya, dibilang gitu. Padahal lu datang. Iya. Ya parah lu Ger. Nggak terima gue jadi lu mah. Itu parah. Gue jadi lu gue nggak terima sih Ger. Lu ngomelin nggak Ger? Ya. Lu ngomelin nggak? Ya, gue udah omelin sih. Lah gue kan kayak ini gitu kan. Nggak suportif. Jadi ya udah. Terus mereka gimana? Ya mereka kan jodoh, jadi ya mau gimana lagi, jodoh 2 lawan 1. Ya 2 lawan 1. Ayo kita respect dulu sama Gary. Sabar ya Ger. Ya, gitu aja sih. Ada kalau pengalaman dari gue sih ada cerita. sih. Tapi rata-rata gue tuh ya emang suka kerja kelompok juga emang sukanya sendiri. Nggak tahu kenapa kayak lebih apa ya. Mungkin perfeksionis atau apa kali ya.
terlalu Tapi bersemangat ya. gue senang gitu ada yang bantuin. Coba tetap aja rasa jiwa kayak pernah gak sih lo ngerasain kayak kalau misalkan lo ngerjain sesuatu, kalau lo kerjain sendiri tuh hasilnya lebih puas daripada merame-rame. Iya Pernah bener nggak kayak sih. gitu? Iya, Bener sih. benar. Nah, ya. Nah, Bener gue sih. rata-rata kayak gitu. Karena kadang kalau dapet kelompok sama yang enak, sama yang klop gitu sih, gue percaya gitu sama anggota temen gue, anggota kelompoknya gitu. Tapi kadang tuh, ada aja gitu loh orang yang kayak, bahkan sampai kuliah aja sekarang ya, gue pernah kan kerja kelompok Pancasila. Kayak udah rame-rame nih, yang lain ngobrol. Tapi ada aja gitu, yang nggak on cam. Terus ada juga yang diem aja udah on cam. Kayak ya udah tinggal ngomong gitu loh. Lu ada pendapat apa, dia tuh nggak mau berkontribusi juga. AFK Kayak guys. susah gitu loh ngatur orang, woi. Iya Iya, kan, apalagi kalau kelompoknya nggak klop. Dia AFK Kayak guys. gitu lah. benar. Siapa AFK? Yang penting Iya ya yang itu penting ya. yang penting kita ada kontribusi lah ya. Kalaupun emang Iya harusnya ada dong. Kalaupun kita memang nafsuan ya udah nggak apa-apa lah ya. Yang penting jangan apa sih istilahnya ngelonjak gitu lah ya. Ya nggak sih? Benar. Atau enggak kalau misalnya mau AFK nih, kalau mau AFK seenggaknya kayak izin dulu gitu loh, Iya kayak apa kayak seenggaknya gitu biar kan kayak kita ada ngomong. kepastian kan. Ngomong Heeh, dulu jadi kan gitu karena ya kan. karena gue kesel ya udahlah gue kerjainnya sendiri gitu biar kelar. Lamaan orangnya juga kagak ngomong apa-apa ya gue kerjain sendiri. Ya itulah guys, perlunya kompak gitu ya. Perlu kompak bener kan, bener kan. Benar. Ada cerita-cerita lagi nggak nih? Seru loh nostalgia sekolah. Apa ya? Emang. Kayaknya banyak sih, cuman saking banyaknya kayak nggak inget gitu. Nostalgia Ger. Gue Ada juga. yang mau diomongin nggak? Udah sih itu doang sih baru gue mah. Tapi itu Mau jarang sih. ngomong katanya. Oh iya ada guguknya. Halo, mau ngomong nggak? Gak bisa ngomong Nggak dia bisa ya ngomong. udah. Mungkin mau cerita. Mesti pakai indra ketujuh. Tapi itu dulu untung cuman sekali dua kali doang sih. Besok-besoknya juga enggak. Terakhir sih ada sih. Ada. Gue ngerjain sendiri juga. Pancasila. Sebel gue. Enggak, bukan yang Pancasila. Yang dulu sekolah. Ada cerita lagi kan nih? Kalau nggak ada kita tutup nih podcastnya nih. Nggak ada sih. Ada lagi nggak? Lu gimana, Vin? Ada lagi nggak, Vin? Lu? Enggak, gue mah ya gitulah ya. Biasanya nih. Aduh, gue jadi buka-bukaan. Biasanya gue tuh anaknya, guys, cari materi ya gitu. Dikasih ke gue. Oke, gue rapiin gitu. Udah selesai gue. Enggak selalu kok. Biasanya gue masih gue bantuin sih. Biasanya. Tapi gitu. gue ya karena gue suka ngerjain tugas ya, apalagi kayak kalau mading-mading gitu ya, SMA kan sering mading-mading tuh. Gue paling seneng sama orang yang kayak kalau nggak mau ngerjain tugas, setidaknya lu kontribusi duit lah gitu. Ya nggak sih? Kayak setidaknya, iya kan? Setidaknya berkontribusi materi, weh. Sistemnya pay to win berarti. Iya, nggak apa-apa. Setidaknya gue dapet jajan. Gitu pernah gue dulu tuh bikin novel. Gue yang bikin ceritanya dari awal sampai akhir tuh sampai berapa halaman. Temen gue tinggal bayar. Kan enak kan dibayarin printnya. Iya. Jadi gue nggak usah keluar duit. Gue usah keluar duit. Ya main tugasnya gue kerjain tapi gue nggak mau keluar duit. Sama Chinese bro. Jangan dong. Oh iya, kita netral guys. Kalau misalnya menurut kalian nih ya, kalau misalnya menurut kalian ada yang nggak kerja, terus kalian nggak nulis namanya, itu menurut kalian termasuk pintar ya? Aduh. Kayak kan dia nggak kerja gitu loh. Nah, gak tahu sih, kalau gue sih gak tegaan. Paling gue cuma ngomong ke gurunya, itu juga jarang sih, kadang gue ngadu, kayak ya udah aja lah gitu. Yang penting kontribusi duit. Kayak duit dong. Cuan ya. Asal lu ngasih itu duit, asal apalah. Kalau nggak ada ide duit lah, apalah. Pay to win ini. Sistem gitu kan. Pay to win. Sistem pay to win ya korupsi, woy. Gak bagus. Jangan ikuti saya. Waduh. Oke, kita udah sampai di penghujung episode nih ya. Kita mau kasih kesimpulan dulu. Apa ada kesimpulan, Wan? Tadi kayaknya mau bilang tuh. Ya kalau kesimpulannya sih ya kita kan kalau misalnya kerja kelompok ya jangan sampai ada yang kerjain sendiri. Jadi kita kerjainnya bersama kan lebih efisien juga kan, lebih cepat ngerjain, lebih kayak bener juga kayak kesalahannya di mana ntar bisa tahu temen yang ngasih tahuin ya gitulah. Oh, dengerin. Kesimpulan dariku. Dengerin. Bersama makin maju. Gue mau nambahin boleh gak? Boleh. Boleh. Jadi intinya kita kan orang Indonesia nih.
Emang sih, gue salah ya ngajarin korupsi tadi. Gue bercanda doang guys. Nah, tapi kita harus belajar gotong royong karena dari kita zaman dulu aja nenek moyang tuh kita tuh Indonesia tuh harus gotong royong. Terus jangan lupa juga Pancasila, sila keempat. Kita dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kita harus demokrasi dan juga musyawarah untuk mendapatkan mufakat di dalam kerja kelompok. Nah, dengerin Dah. tuh. Nah, mantap. Kalau dari Betul. gua ya sama sih sebenarnya. Sama udah disimpulkan Ya, gitu mereka lah ya. juga. Ya udahlah, gua nggak usah kesimpulan Segitu lagi aja. udah dibikinin juga. Ya udah, thank you teman-teman yang udah nonton episode kedua ini. Kalau kalian suka silakan pencet tombol like-nya. Kalau kalian mau nungguin konten berikutnya silakan pencet subscribe. Kalau kalian punya pendapat silakan tulis di kolom komentar, tapi jangan dibuat untuk gelut, oke? Kita dari Indie Heart Podcast cabut dulu, pamit. Bye bye. Dadah.